Karena kita yang punya merek ini takutnya orang lain bikin pula. Jadi kan akhirnya orang mendapatkan kita ya gigit jari. Gitu kan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra ZT dimanapun Anda berada. Terus kami akan mendoakan semoga usaha Anda dalam melaksanakan kegiatan itu usahanya maju dan beruntung, dan dalam melaksanakan aktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Haji Darmansyah. Iya Pak, betul namanya ya? Iya, tepat sekali. Beliau adalah mengelola UMKM di bidang kuliner, tepatnya burger, namanya DHS Burger. Jadi beliau buka usaha di sini di daerah Jalan Al-Ikhlas itu burger, dan rasanya memang beda dari yang lainnya. Sayangnya beliau tidak bawa ke sini sehingga kita tidak bisa merasakan. Tapi suatu saat kita akan ke sana. Terima kasih Adindaku. Saya tertarik dengan video-video yang menampilkan bisnis-bisnis, apalagi menyangkut bisnis orang-orang kecil. Nah, jadi tertarik sekali saya dengan postingan-postingan videonya. Mudah-mudahan melalui bincang-bincang ini saya mendapatkan sesuatu yang sangat bermanfaat buat tertariknya itu karena kami ini berusaha memotivasi bisnis orang-orang kecil ya. Itu terutama. Tapi jangan salah Pak, orang-orang kecil tuh dari kecil baru bisa jadi besar. Betul. Jadi kalau yang kecil itu nggak dipupuk, dia nggak akan besar-besar. Jadi tertarik dengan itu, makanya Bapak datang ke sini. Jadi itulah. Jadi Mitra ZT, ternyata YouTube klinik Mitra ZT ini sudah bermanfaat bagi masyarakat. Dengan buktinya datang Pak Darmansyah ke sini, dan beliau ingin mengembangkan usahanya, khusus bertanya tentang pengembangan UMKM dari segi mereknya ya. Jadi sekarang Bapak sudah punya merek usaha itu ya, namanya DHS. Sayang Bapak enggak bawa ke sini apanya? Burgernya. Bukan, burgernya ya juga. Tapi mereknya itu. Cuman beliau ngirimkan ke saya melalui WA. Ini contohnya, DHS Burger. Ada GoFood dan juga ada merek semacam logonya. Ini yang mau Bapak daftarkan? Betul. Oke. Cantik nih Pak, merah. Berani nih. Wah. Supaya semangat. Ada coklat. Lezat berarti ya. Lezat. Mantap. Jadi kombinasi dari warna. Jadi merek itu bisa bentuk huruf, bisa berbentuk angka, bisa kombinasinya, juga berkombinasi dari warna, itu menjadi padu, menjadi identitas dari sebuah usaha. Dan ini belum pernah digunakan orang lain. Itu syaratnya dulu Pak. Ya betul. Nah, jadi Bapak tidak boleh membuat merek ini karena ada merek orang lain. Kira-kira aman ya? Aman, insya Allah. Jadi tidak ada ya, tidak ada meniru. Tidak ada. Tidak ada meniru. Tapi ini khas dari sendiri. DHS itu apa tuh Pak? Itu nama anak yang pertama, dianya hobinya kuliner. Jadi dengan hobinya itu dari dia SMA tuh nampak dia tuh tertarik sekali lah dengan kuliner. Siapa namanya? Namanya Darvin Hadi Saputra. Jadi DHS itu kependekan dari namanya Darvin Hadi Saputra. Waduh, inilah contoh seorang bapak yang baik. Beliau mengabadikan nama usahanya dari anaknya. Mudah-mudahan bapak-bapak yang lain juga begitu. Karena orang yang menyayangi anaknya, nanti dia juga akan disayang di hari tuanya. Amin, amin. Oke, baik pemirsa, kita akan bahas. Jadi itu tadi merek itu Pak, tidak boleh meniru orang lain. Kalau dari segi kombinasi ini, persyaratan nama tadi, Bapak menggunakan huruf ya, berarti tidak ada angka, itu sudah memenuhi. Tinggal sekarang kita uji. Nanti kita daftarkan, ada enggak orang lain yang protes. Kalau ada orang lain berarti sudah ada orang duluan. Jadi prinsipnya
dalam pendaftaran merek itu siapa yang duluan, Pak. Siapa yang duluan sudah ada terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, maka tidak boleh lagi dia menggunakan merek itu. Jadi Bapak mohon bersabar, nanti kita akan daftarkan, kemudian kalau memang sudah ada orang lain berarti kita mundur atau bikin baru lagi. Itu konsekuensinya. Ya. Mungkin itu yang syaratnya. Terus apa lagi kira-kira Pak yang perlu Pak ketahui tentang merek ini? Itulah kan karena saya tertariknya sekali karena di bincang-bincang sebelumnya sama kliennya itu karena kita yang punya merek ini takutnya orang lain bikin pula. Jadi kan akhirnya orang mendapatkan kita ya gigit jari kan. Ya. Jadi kami nggak mau seperti itu. Dan lagi pun kuliner yang kami ciptakan ini bilang ciptakan nggak juga, ini kan udah satu olahan modifikasi dari burger-burger yang lain. Ini khas lah, merek rasanya khas gitu kan. Jadi sudah bertahun-tahun diuji coba kuliner kemana-mana tentang burger, akhirnya anak Bapak menemukan resep ini. Ya betul. Sehingga dicoba jadi enak. Bahkan nggak bilang apa, udah cukup ya menikmati, udah cukup lumayan lah. Bukannya level-level bawah sampai level atas pun udah mencoba menikmati rasanya. Menikmati. Bahkan mereka komentar ini burger kaki 5 tapi rasanya bintang 5. Wis. Catat. Jadi boleh kaki 5 tapi rasa bintang 5. Wah, ini keren nih Pak. Jadi, itu baru mantap tuh. Setiap hari waktu kami buka kafenya itu sering pelanggan kami itu yang bapak-bapak ya yang main golf di jadi daripada mereka beli di harga yang 2 kali lipat dari harga kami. Kita tidak boleh sebut nama. Jadi off the record. Kita daripada di luar lebih mahal, dia ada yang kaki 5 pi ada rasa bintang 5. Ya. Oke. Jadi begitu Pak, di dalam merek itu ada namanya manfaat ekonomis. Nah, seperti ketakutan Bapak tadi itu memang betul. Jadi jangan dianggap merek itu hanya sebuah nama. Kalau kata orang kan apalah arti sebuah nama. Padahal itu sangat berarti. Mahal itu. Nah di merek juga begitu. Merek itu bukan hanya sekedar nama, tetapi dia punya nilai ekonomis. Apa maksudnya nilai ekonomis itu? Artinya jika merek itu sudah besar, sudah punya nama, maka jika ditiru orang lain ada 2 akibat. Yang pertama, Bapak rugi karena dia dapat untung di situ. Sehingga DHS ya, padahal bukan dari Bapak. Yang kedua ada negatifnya. Andaikan DHS itu nanti jadi ditiru orang rasanya berubah, padahal dengan merek yang sama, tentu orang pelanggan Bapak akan pergi kan? Udah enak DHS lagi sekarang, padahal bukan produk Bapak. Nah disitulah hukum melindungi manfaat ekonomis kepada UMKM atau usaha ini. Jadi sangat besar gunanya. Apalagi nanti kalau Bapak ingin franchise, ada orang lain pingin, Pak biarlah kami bikin DHS juga karena rasanya sudah bintang 5. Nah Bapak dapat fee atau royalti dari penggunaan merek itu. Itu mempunyai nilai. Atau Bapak mau take over nanti usaha ini, merek itu sendiri punya nilai tersendiri. Selain dari bahan bakunya atau kantornya. Jadi di situ pemirsa perlu mengetahui bahwa manfaat merek itu mempunyai nilai ekonomis. Dan yang kedua, tadi Bapak bilang tentang rasa yang sudah bertahun-tahun diuji coba. Ada satu perlindungan hukum lagi buat UMKM itu, yaitu namanya rahasia dagang. Nah, rahasia dagang. Jadi semua resep-resep yang diketahui anak tadi itu tidak boleh orang lain mengambil, mempelajarinya tanpa izin dari anak Bapak atau Bapak sendiri. Karena dia sudah investasi untuk
membeli bahan baku, uji coba, dia kemana-mana traveling, uji coba burger sampai dia menemukan satu rasa. Nah, di situ dilindungi oleh hukum juga, namanya bagian hak kekayaan intelektual itu namanya rahasia dagang. Jadi dua konsep ini, merek dan rahasia dagang, bisa Bapak peroleh untuk dilindungi secara hukum. Nah, kira-kira perlu enggak tuh Pak perlindungan itu? Nah, itulah makanya saya tuh datang ke kantor Bapak saat sekarang ini, karena itulah yang saya butuhkan. Oke. Jadi yang dua hal itulah yang saya butuhkan, apalagi yang lebih-lebih ya sedapnya mendengar nanti kok kayak gini sekarang rasanya. Jadi itu yang akhirnya kan menjatuhkan citra produk kami lah jadinya. Betul. Jadi itulah kita yang dikhawatirkan. Bagaimanapun seperti Bapak bilang, tentu yang namanya resep itu tidak mungkin kita bebas orang lain mengetahui. Boleh. Jadi itu kan hak paten kita. Nah, kalau di bisnisnya itulah rahasia dapur kita. Jadi kalau orang lain dengan mudah memiliki, habis perusahaan. Tambah lagi dengan rasanya berbeda, tentu menghancurkan usaha kita. Iya. Ataupun tetap rasanya, kemudian dicoba buka lain, dibikinnya ABS. Kan rugi juga kita tanpa izin. Ya. Nah, disitulah hukum melindungi beliau. Khusus yang pertama tadi, merek itu, maka di UMKM ini kita dari kantor ZT ingin membantu. Jadi kita memberikan layanan gratis kepada masyarakat yang akan mengurus mereknya. Cuman kemarin ada yang datang, Pak tolong bikinkan merek saya Pak, kan Bapak bilang gratis. Ini bahaya juga. Karena yang gratis itu jasanya. Kalau kewajiban di Departemen Hukum dan HAM itu berapa di sana Bapak bayarlah. Iyalah. Tapi kalau kantor ZT mau ke sana minyaknya enggak usah bayar. Nah, itu maksudnya gratis tadi itu gratis layanan jasanya. Jadi nggak salah. Nah, kalau begitu Pak, Bapak siapkan saja persyaratannya. Apa persyaratannya? Contoh print out dari merek itu. Kemudian identitas nanti siapa yang dibikinkan di situ namanya pemiliknya. Apakah nama badan hukum atau pribadi? Karena ini UMKM pribadi saja. Nah, sehingga jelas, tidak perlu banyak-banyak. Nanti kalau badan hukum Bapak harus punya akte pula lagi, ke notaris lagi. Nah, tentu membebani. Namanya UMKM ini pemerintah mendorong supaya tumbuh. Tentu jangan banyak mengeluarkan biaya-biaya. Nah, kemudian KTP, lalu nanti surat keterangan dari RT RW bahwa betul Bapak punya usaha di situ, kemudian keterangan dari lurah untuk rekomendasi usaha Bapak itu layak untuk ke Departemen Perindustrian. Dari situ nanti baru kita bawa ke Departemen Hukum dan HAM. Baru keluarlah nanti setelah diumumkan tidak ada yang komplain. Seperti tadi saya bilang kan, harus menghormati hak orang yang lain yang sudah duluan. Kalau di HS ini sudah ada orang lain, maka kita berubah lagi dengan metode yang lain mereknya. Kemudian khusus dengan rahasia dagang, tentu bisa juga didaftarkan. Cuman didaftarkan itu mungkin siapkan seperti dokumennya tadi juga, sekaligus boleh, tapi di situ resep-resepnya tadi. Jadi di situ nanti akan dilindungi jika burger ini dengan resep ini digunakan orang lain, maka dia bisa dituntut. Apalagi karyawan yang sudah lama sama Bapak, hati-hati juga. Maka karyawan itu tidak boleh masuk ke ruang rahasia namanya di dalam perusahaan itu. Itu dapur dari perusahaan. Walaupun karyawan dipercaya, dia tidak boleh. Kalaupun dia boleh, ada perjanjian. Jika kau nanti sebarkan ini, kau harus bayar royalti kepada kami. Kalau tidak, kami bisa tuntut. Mungkin itu antisipasinya. Jadi dua itulah Pak yang mungkin bisa kami sampaikan kepada mitra ZT kita Pak Darmansyah yang hari ini ataupun kawan-kawan UMKM yang sejenis. Alhamdulillah sudah datang ke kantor kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ada lagi kira-kira Pak? Ya,
untuk sementara itulah dulu. Oke. Tentunya terima kasih lah informasinya itu. Jadi itu syarat-syaratnya itu saya penuhi dulu. Oke. Itu saya siapkan dulu. Jadi setelah itu lengkap nanti saya akan serahkan sama Pak. Sini kantor sini, kita, baru kantor kita ZT, urus. ya. Kalaupun kita Bapak nanti kesulitan dan ada waktu untuk ke kantor RT RW-nya, kita juga punya staf yang khusus dan juga bersemangat untuk mendorong UMKM ini maju. Oh jadi Ya. bisa juga dari sini membantu ke Bisa. RT. Ke RT itu mungkin Bapak tidak ada waktu ke RT, kita jumpai RT-nya. Pak, tolong bantu. Mantap sekali lah tuh. Kalau nanti staf DT yang datang kantor lurah, mungkin beliau pun agak senang juga bahwa kita sama-sama. Karena kita ke kantor wali kota itu di backup oleh wakil wali kota. Kalau ada yang minta-minta, nanti kita laporkan. Mudah-mudahan tidak lah ya. Mungkin itulah Mitra ZT dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami tetap akan semangat mengedukasi, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Salam ZT. Terima kasih Pak sudah datang. Dah. Foto Pak tadi Pak. Hah? Foto. Foto. Foto dulu Pak. Itu di Panas nih Pak. di cover kok. Gitu. Oh. Bapak ini Pak ini. Oh. Oh gitu. Nah, Panco. Panco.